Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Yang saya hormati dan yang saya cintai segenap DKM Masjid Al-Ikhwan, dan juga yang saya hormati dan saya cintai para jamaah Masjid Al-Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat yang begitu banyaknya. Bahkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat yang tidak terbilang. Betul gak, Pak? Nikmat Allah ini sedikit atau banyak, Bapak? Banyak. Bisa dihitung gak, Pak? Pernah gak ngitung nikmat Allah, Bapak? Sekali-kali dihitung, Pak, nikmat Allah itu. Ya. Kita merenung sebentar sebelum tidur, atau kapan pagi nanti, berapa ya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan itu kemudian kita akan juga bertanya kepada diri kita, berapa banyak nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita yang telah kita syukuri. Banyak syukurnya apa banyak nikmatnya, Pak? Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ayat yang kita hafal ini, yang menunjukkan dalil bahwa nikmat yang Allah karuniakan dan limpahkan kepada kita betul-betul nikmat yang tidak terbilang. Saking banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti menantang kita, ya, untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi, dan jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kata Allah? Kalau seandainya kita hitung ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pastikan untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? La tuhsuha. Kamu tidak akan sanggup menghitungnya, kata Allah. Kamu gak akan bakal menghitungnya, gak bisa menghitung. Saking apa? Saking banyak. Banyak, betul Pak, banyak Pak ya. Coba kita mulai menghitung. Dari kita Allah bangunkan kita dari tidur. Itu nikmat Allah apa enggak, Bapak?
kita bangun tidur, lalu setelah itu kita bisa beraktivitas, kita bisa kembali beribadah kepada Allah, kita bisa kembali diberikan nikmat bertemu dengan keluarga, istri dan anak-anak kita dan seterusnya, sampai kita menjelang tidur nanti. Ini sebetulnya tidur itu, kita bangun tidur itu nikmat apa enggak, Bapak? Nikmat, Pak ya. Tapi pernah gak ya ketika bangun tidur kita betul, ya Allah, alhamdulillah, gitu ya, merasa ini nikmat besar ini. Kenapa kita katakan bangun tidur itu nikmat besar? Karena barangkali ada orang yang tidur kemudian tidak kembali dari tidurnya, atau tidak dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah dia tidur. Ada gak, Bapak? Orang tidur kemudian gak bangun lagi. Ada gak, Bapak? Ada, Pak ya. Ya, saya ini punya kakek, habis sholat asar dia tidur, ya mungkin capek tidur ya, minta disiapkan air panas buat mandinya. Nenek saya pas datang ke kamarnya sudah nggak ada, Bapak. Tidur bablas, masya Allah. Mana dalil yang menunjukkan kalau bangun tidur itu betul-betul dibuktikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Maka dalilnya dengan doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disunnahkan kepada kita semua. Apa doa atau zikir bangun tidur ini, Bapak? Yang menunjukkan bahwa bangun tidur itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang barangkali banyak orang melupakannya. Banyak orang tidak tahu kalau bangun tidur itu nikmat Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Nabi baca kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kayaknya hafal semua, Pak ya, insyaallah hafal ya. Berarti kalau ada yang enggak hafal, enggak pernah bangun tidur mungkin ya, Pak. Ya. Ini Nabi SAW ketika beliau bangun dari tidurnya, itu yang beliau ingat Allah Azza wa Jalla. Beliau ini memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beliau katakan alhamdulillah. Beliau mulai dengan kata-kata alhamdulillah. Ini alhamdulillah cenderungnya apa? Orang itu kalau baca alhamdulillah itu identiknya untuk apa, Bapak? Dibaca itu bersyukur atas nikmat ya, Pak ya. Kan gitu, alhamdulillah anak-anak lulus ya dari sekolahnya, sekarang diterima bekerja di perusahaan ini dan itu seterusnya. Kan gitu, Pak ya. Alhamdulillah anak sekarang sudah sehat, kemarin anak sakit, masya Allah. Gitu ya, Pak ya. Biasa kita mengucapkan alhamdulillah itu, ibu-ibu sekalian, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu pun Nabi SAW ketika bangun dari tidur beliau, maka yang pertama diucapkan oleh Nabi SAW sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang kita katakan tentunya tidak kecil ini, nikmat bangun tidur kan? Ya. Karena barangkali kalau kita diberikan pilihan, kalau kita ditawarkan setelah tidur itu bangun lagi apa enggak, kita milih mana, Bapak? Saya bangun lagi deh, kan gitu, Pak ya. Jangan sampai saya tidur nggak bangun lagi nih. Saya masih punya anak, masih punya cucu, gitu, Pak ya. Masih punya keluarga, saya ingin bertemu, saya ingin bersama mereka, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah. Lihat Nabi mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Kenapa memuji Allah, Bapak? Ya, makanya kita juga perlu memahami doa dan zikir yang kita baca, Bapak. Biar kita tahu kalau ini nikmat Allah. Sehingga kita terdorong untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana. Setelah dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kami. Masya Allah. Wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepadanya kami kembali. Ini kita lihat bahwa bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dibangunkan dari tidur kita.
yang mana Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita kembali setelah Allah mematikan kita. Ini menunjukkan apa, Bapak? Tidur itu hakikatnya kematian. Buktinya apa? Buktinya Nabi mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah Allah mematikan kita, mematikan kami. Tadi kita katakan ada orang tidur nggak bangun lagi, Bapak. Berarti tidur ini apa? Kematian. Dan itu tambah dibuktikan lagi oleh Nabi SAW ketika kita akan tidur. Mana yang menunjukkan bahwa tidur itu kematian, Bapak? Yang barangkali setelah kita tidur itu kita nggak bangun lagi, selesai hidup kita di dunia. Tidak ada lagi tambahan pahala yang kita bisa raih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang meninggal hakikatnya tidak beramal lagi. Ya. Jadi jangan sampai kita ya seperti itu, bahwa menyesal ternyata kita diwafatkan Allah ketika kita tidur dan kita tidak lagi bisa beramal. Apa doa Nabi ketika akan tidur, Bapak? Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amut. Dengan nama Allah aku mati dan aku ini hidup. Bismika, dengan namamu ya Allah. Allahumma ya Allah, amutu wa ahya, aku ini mati dan hidup. Ya, ini bukti lagi dalam hadis Nabi yang lainnya, yang menunjukkan orang yang mau tidur ini hakikatnya dia ingin menyerahkan nyawanya kepada Allah. Ada doa lain bawahnya, ini kalau bisa dihafalin doa ini. Ya, karena keutamaannya kata Nabi, kalau orang baca doa ini lalu kemudian meninggal dunia, kata Nabi, maka Allah sucikan dia dari dosa-dosanya. Apa doa tidur Nabi diantara selain Bismika Allahumma amutu wa ahya? Kita pengennya yang pendek-pendek aja, Pak, ya. Ini agak panjang dikit memang. Ya. Kan banyak zikir-zikir ketika kita akan bangun tidur, adab-adab yang diajarkan Nabi. Biar tidur kita ini berpahala, Bapak. Walaupun pada asalnya tidur itu bukan ibadah. Tidur itu ibadah apa enggak, Pak? Kalau nanti tidur ibadah, sholat nanti kita tidur lagi, Pak. Ya, nanti dikit-dikit tidur. Ya. Seperti Ramadan, Pak, ya. Itu Ramadan hadis yang tentang tidurnya orang berpuasa, naumus shaim, ibadah, itu hadisnya dhaif. Bahkan ada para ulama mengatakan ini bukan hadis. Bahaya kalau orang meyakini tidurnya orang berpuasa ibadah, akhirnya sepanjang hari ibadah, habis sahur tidur, subuh kebablasan, bangun tidur lagi. Wah, Masya Allah. Ya, para sahabat berpuasa itu berjihad, bahwa keluar berperang di jalan Allah. Ya, disuruh keluar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad masa Ramadan berpuasa. Ya, jadi jangan sampai jadi alasan kita kan puasa nggak makan. Tadi sahur bukan makan itu, Pak. Itu kan bekal, maka suruh sahur biar kuat. Ya. Maka Nabi SAW di antara zikir yang dibaca oleh Nabi ketika Nabi ingin tidur, Nabi di antara doanya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sampai sini, Bapak. Pendek kan, Pak? Pendek, insya Allah kalau dihafal bisa. Atau dibaca aja boleh. Ustadz, Anda nggak hafal ini doanya. Boleh nggak Anda tulis? Lalu ketika akan tidur Anda baca, boleh. Boleh, nggak ada masalah. Ya, seperti kita sering menempel bacaan-bacaan atau zikir-zikir ya di pintu, doa keluar rumah, doa masuk rumah, masuk WC, kan nggak apa-apa, Pak, ya. Alam-alam nanti hafal karena sering dibaca. Ya. Apa doanya? Apa zikir yang dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau ingin membaringkan tubuh beliau hendak tidur ini? Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan jiwaku, nyawaku kepadamu, ya Allah. Masya Allah. Jadi apa, Pak? Ya, di awal saja Nabi sudah mengatakan, ya Allah, aku serahkan nyawaku kepadamu, ya Allah.
Masya Allah. Berarti orang mau tidur apa? Mau menyerahkan nyawanya kepada Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan seluruh urusanku hanya kepadamu ya Allah. Masya Allah. Tidur seorang muslim itu tenang, dia nggak mikirin lagi dunianya, dia tinggalin. Ini mau mati masih mikirin dunia, Bapak. Sampai ada orang nggak bisa tidur, Pak ya, mikirin dunia, besok apalagi ya tambahan rezeki saya. Ini omset nggak naik-naik ini, bisa. Akhirnya nggak bisa tidur, Bapak. Mikirin nanti malam ada maling, nggak, harta saya banyak ini. Masya Allah. Mikirin dunia. Ini kita mau tidur, mau mati ini, Bapak, masih mikirin dunia. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, melanjutkan, wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku hanya kepadamu ya Allah. Orang tidur itu untuk Allah. Ya. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh cemas dan harap hanya kepadamu ya Allah. La malja wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat kembaliku, tidak ada tempat kembali dan keselamatan kecuali hanya kepadamu ya Allah, hanya darimu dan kepadamu. Masya Allah, indah ya Pak ya. Doa-doa Nabi ini indah banget Bapak, Masya Allah. Tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat kita curhat, tidak ada tempat kita berkeluh kesah seorang muslim itu kecuali kepada siapa? Kepada Allah. Manusia gak menyelesaikan masalah, Bapak. Apa menyelesaikan masalah Bapak pasang status di Facebook, di Instagram, di WhatsApp? Aduh, hari ini hujan terus, dagangan saya gak laku ini. Curhat ngapain curhat sama manusia, Bapak? Ya, emang menyelesaikan masalah, Bapak? Tidak. Siapa yang memberikan masalah ujian buat kita? Allah. Siapa yang menyelesaikannya? Allah. Minta kepada Allah, curhat kepada Allah Azza wa Jalla, keluh kesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh masalah kita, karena sungguhnya menyelesaikan hanya Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Nabi memberikan keyakinan kepada kita, la malja, tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat kita berlindung, tidak ada wala manja, tidak ada tempat keselamatan kita. Meminta keselamatan, meminta perlindungan dari berbagai keburukan, penyakit, corona dan sebagainya. Mintanya sama siapa, Bapak? Allah. Ya, meningkatkan imun, berobat, itu nomor sekian, Bapak. Ya. Yang mendatangkan corona, takdir siapa itu, Bapak? Siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang nggak kemana-mana aja bisa sakit, Bapak. Betul, Bapak? Walaupun kita tetap disuruh berikhtiar memang. Tidak mentang-mentang sakit kan dari Allah, akhirnya nggak protokol misalnya. Itu namanya kebablasan itu. Tawakal yang diajarkan dalam Islam itu, setelah berikhtiar, berusaha, berdoa, baru tawakal sama Allah. Ini sahabat datang ke Nabi, ya, ontanya, tunggangannya ini belum diikat kudanya. Dia masuk menemui Nabi. Nabi tanya, udah diikat belum? Belum, anak saya tawakal sama Allah. Kata Nabi, ikat dulu baru tawakal, kata Nabi. Gitu Pak tawakal, Pak ya. Ya, anak kok nggak kerja di rumah aja, anak tawakal sama Allah rizki anak. Betul gak Pak? Betul apa enggak ini Bapak? Ini tawakalnya nggak bener ini. Tawakal yang keliru. Berserah diri sama Allah itu setelah kita ikhtiar maksimal, berusaha dengan optimal, kita berdoa kepada Allah, minta sama Allah, baru tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang benar, Bapak. Kunci dulu kendaraannya. Ya, kalau bisa pakai kunci ganda. Ya, kita taruh di tempat yang aman, baru kita masuk, kita tinggalin. Tawakal sama Allah. Hilang, alhamdulillah. Kok alhamdulillah ya Pak? Qadarullah wa masya'a fa'al. Kan gitu Pak ya? Ini sudah takdir Allah berarti. Nggak ada yang disesali. Pasti yang terbaik. Ya, itu tawakal Bapak. Makanya seorang muslim itu, kita kembali kepada doa Nabi SAW ketika tidur. Nabi SAW mengatakan, la malja wa la manja minka ilaika. Tidak ada tempat kembali, tempat berkeluh kesah, tempat curhat, tempat kita mencurahkan segala isi hati kita, tempat kita meminta keselamatan, perlindungan dari berbagai keburukan, penyakit dan seterusnya, musibah-musibah, kecuali
kita memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah milik Allah, minka dari Allah semuanya. Semua keselamatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Masa mintanya ke kuburan, Bang? Kok mintanya ke dukun? Para Nabi mengajarkan kita keselamatan itu dari Allah. Perlindungan itu hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Maka memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat sama manusia kecewa, Pak. Ya. Berharap sama manusia kekecewaan. Kata para ulama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Nyari kesenangan manusia itu puncak yang enggak ada habis-habisnya, enggak akan menyelesaikan masalah kita sama manusia ini. Minta sama Allah. Coba belajar. Ya, semuanya kita pintakan sama Allah, setelahnya yang lainnya. Baru kita mencari sebab. Ya, Saudi, Pak. Itu rumah sakitnya hampir sepi, Bang. Nggak seperti yang kita lihat di di negeri kita. Semuanya penuh, Pak ya. Sekarang kalau Bapak datang rumah sakit mana yang nggak penuh, bahkan nolak pasien, Pak ya. Apalagi sekarang sedang COVID. Ya. Hampir di Saudi kita lihat itu rumah sakit, klinik itu sepi. Kenapa, Bang? Karena mereka yakin yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, alternatif pertama mereka datangi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa sama Allah minta kesembuhan. Kalau kita sakit, stroke, jatuh, rumah sakit mana ini? Ya, mana dokter? Masya Allah, mana obat? Masya Allah. Baru setelah itu udah gak sembuh, baru kayaknya saya harus tahajud berdoa sama Allah ini. Gitu, Pak ya. Harusnya yang pertama kali yang kita ingat untuk meminta pertolongan kita dari berbagai musibah yang menimpa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah mencari sebab. Baru setelah itu berobat, mudah-mudahan dengan obat ini Allah sembuhkan saya. Semoga menjadi sebab kesembuhan saya. Itu harusnya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, amantu bi kitabika alladzi anzalta. Aku beriman dengan kitab, dengan Al-Quran yang engkau turunkan ya Allah. Masya Allah, Nabi ya, bukan mentang-mentang Nabi ini Quran itu diturunkan kepada beliau lalu gak perlu mengimani, gak perlu menjalankan hukum-hukum yang ada. Tidak, sama. Nabi punya kewajiban yang sama seperti kita. Walaupun beliau seorang Nabi, walaupun Quran diturunkan kepada beliau, disuruh dijelaskan kepada umat, apa Nabi terbebas dari melakukan syariat Allah? Tidak. Bahkan kekufuran kata para ulama, kalau ada ya orang yang meyakini ada satu hamba yang boleh keluar dari syariat Allah Azza wa Jalla. Kita sudah pernah ini Pak ya, bahas ini ya, tentang ketika kita menjelaskan nawaqidus syahadatain, ya, pembatal-pembatal syahadat. Ya, kita sudah pernah membahas di antara kekufuran kata para ulama yang menyebabkan orang itu bisa murtad keluar dari agama Islam, meyakini ada atau boleh seseorang itu keluar tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wah, dia Habib nggak apa-apa, nggak sholat, Masya Allah, boleh gak? Masya Allah, kufuran. Nabi ini dijamin surga, sholat gak Pak? Sholat gak Pak? Sholat. Ya, kok bisa ada orang hari ini mengatakan fulan nggak apa-apa dia nggak sholat, dia udah dijamin surga. Dia kan keluarganya fulan, ya. Orang-orang soleh keluarganya, zuriat-zuriatnya, Masya Allah, nggak ada Bapak. Nabi aja nggak bisa menjamin keluarganya di surga, tidak bisa menjadi penjamin. Nabi yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala sholat, tidak pernah meninggalkan syariat. Sehingga ini Nabi nyatakan ketika beliau akan tidur, amantu bi kitabika alladzi anzalta. Aku beriman ya Allah. Beriman itu nggak cukup mengatakan doang, iman itu dengan amal soleh. Betapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keimanan itu juga dibuktikan dengan amal soleh. Sehingga semua perintah-perintah Allah atau banyak dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita menyebutkan kata iman dikaitkan dengan amal soleh. Walladzina amanu wa amilus solihat. Kan gitu Pak ya? Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Selalu dikaitkan. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, selalu iman dengan amal soleh. Nggak cukup orang mengatakan saya beriman, tapi mana amalnya? Buktinya mana? Kan gitu Pak ya? Amal adalah bukti keimanan. Maka Nabi mengatakan amantu bi kitabika alladzi anzalta.
Aku beriman ya Allah dengan Al-Quran, dengan kitab yang Engkau turunkan. Padahal turunkan kepada siapa, Bapak? Kepada Nabi. Ya. Lalu Nabi mengakhiri dengan mengatakan, wa binabiyyika arsalta. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Dan aku juga beriman ya Allah dengan nabi yang Engkau mengutusnya. Siapa nabinya itu? Rasulullah sendiri. Nabi mengatakan, aku beriman dengan nabi yang Engkau utus ajar-ajaran. Nabi wajib gak beriman dengan ajaran yang Nabi sendiri ya diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan, untuk mendakwahkan, untuk agar umatnya mengamalkannya. Nabi juga wajib mengamalkannya gak? Wajib ya. Makanya lihat Nabi gak pernah meninggalkan sholat. Nabi mencontohkan kita berpuasa ya. Bahkan tidak ada satupun di antara makhluk Allah, di antara manusia, di antara kaum muslimin ya, yang lebih sempurna ibadahnya daripada Nabi SAW. Betul-betul Nabi mencontohkan kepada kita ibadah yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan Nabi gak pernah meninggalkan syariat. Kalau ada orang fulan levelnya udah hakikat ma'rifat, dia mah gak perlu sholat, dia cuma duduk diam, udah di Mekah dia. Masya Allah, kekufuran ini kalau orang meyakini seperti ini. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini baru bangun tidur, Bapak. Ya, kata Nabi apa ketika baca ini? Apa kata Nabi? Fa in mitta fa anta 'alal fitrah. Kata Nabi, kalau engkau mati setelah membaca doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau wafat, engkau meninggal dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya engkau betul-betul disucikan dari dosa-dosa. Masya Allah. Ya berarti rugi Bapak kalau kita nggak baca doa ini mau tidur. Ini keutamanya kata Nabi, kalau ada orang baca doa ini dia berzikir sebelum tidurnya dengan apa yang diajarkan Nabi SAW ini, dengan doa ini Pak, Allahumma aslamtu nafsi dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan, kalau engkau meninggal dunia, kata Nabi, maka engkau di atas kesucian, engkau disucikan dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah ya. Gimana kita nggak semangat baca ini Pak? Harus semangat. Kita nggak tahu, barangkali kita tidur besok dibangunin sama istri kita, anak kita, Pak bangun Pak, udah nggak ada. Masya Allah, gimana? Ya. Setidaknya doa-doa kita menjadi bekal terakhir kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mau tidur itu banyak adabnya Pak? Suruh wudu sama Nabi, ya kan Pak ya? Biar wudu kita jadi amal soleh kita sebelum tidur kita. Berzikir, beristighfar, bertobat kalau perlu. Bahkan para sahabat bermuhasabah sebelum tidurnya, dia sebelum tidur duduk, dia evaluasi, dia muhasabah amal-amalnya dari pagi, kira-kira mana banyak amal solehnya atau keburukannya. Masya Allah. Pernah gak Pak mau tidur, ya Allah hari ini amal soleh apa yang saya kerjakan sehingga pantas menjadi bekal untuk aku menghadapmu ya Allah, bekal yang kau terima ya Allah. Pernah gak begitu Bapak? Kalau saya tidur, saya meninggal dunia, kira-kira bekal apa yang sudah saya kerjakan Pak hari ini? Dan keburukan apa yang sehingga saya beristighfar, bertobat kepada Engkau ya Allah? Pernah gak Bapak mau tidur ini bertobat, astagfirullah tadi pagi saya berbuat ini ya Allah, astagfirullah. Pernah gak Bapak kayak gitu? Bermuhasabah dengan amal-amal yang kita kerjakan sebelum kita tidur, karena kita nggak tahu barangkali kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kita nggak tahu ajal kita Bapak. Ada orang kita lihat pagi sehat, siang kita dapat kabar meninggal dunia Bapak. Betul Pak ya? Fulan kemarin tadi pagi masih ngobrol sama anak, kok meninggal ya? Gimana meninggal itu nggak pandang bulu Pak. Mau dia sehat, mau dia sakit, mau baru ngobrol sama kita, mau baru telepon, baru curhat sama kita, mau tua, mau muda, nggak pandang bulu ajal ini. Nggak bisa ditawar-tawar, kita sudah tahu itu Bapak. Ya, ajal ini nggak bisa ditawar-tawar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepada mereka manusia, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, enggak bisa ditunda-tunda walaupun sesaat, kata Allah.
Mau dia orang paling nomor 1 di dunia, ya, mau orang paling hebat, paling tersohor, bisa gak kalau datang malaikat maut mau jemput ajalnya, Pak, saya ini pejabat, Pak, saya banyak urusan. Ya, sama malaikat maut ini mau cabut nyawanya. Bisa gak ditunda mentang-mentang jabatannya, manfaatnya dia di masyarakatnya. Ya, lalu dia katakan, saya ini pejabat malaikat, nanti dulu matinya, saya masih banyak urusan yang belum selesai, ini kan amanat. Bisa gak, Pak? Gak bisa. Mau apa dia jabatan? Mau presiden? Ya, mau excellent 1? Apa bisa menunda ajalnya ketika datang malaikat maut diutus oleh Allah? Diperintahkan untuk mencabut nyawanya, gak bisa. Allah mengatakan la yastakhiruna sa'ah. Gak bisa ditunda sesaat pun. Wa la yastaqdimun, kata Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa juga dimaju-majuin. Gak bisa kita percepat ajal kita, Pak. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nggak tahu dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Biar kita selalu mempersiapkan diri menghadap kematian. Nggak bisa dipercepat. Malaikat. Ya Allah, ya Allah, kalau bisa ana wafat hari ini aja, ya Allah. Mumpung sebulan ini ana lagi banyak ibadahnya. Alhamdulillah sebulan ini tahajud nggak pernah putus. Sodako jalan terus. Bisa gak, Pak? Biar saya mati husnul khotimah nih, ya Allah, meninggal husnul khotimah, Pak. Saya lagi dalam keadaan beribadah kepadamu, ya Allah, wafatkan saya sekarang, ya Allah. Bisa apa enggak, Pak? Gak bisa. Gak bisa dipercepat. Mau siapapun kita kedudukannya, gak bisa dipercepat. Ya. Makanya kita selalu menyiapkan bekal kita. Di antaranya mau tidur, apa ini ya dosa saya hari ini, sehingga kita terdorong untuk istighfar. Ya Allah, aku bertobat, astagfirullah wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu, Pak, ya? Begitu gak, Bang? Ya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi betul-betul orang yang pandai bersyukur. Ya, padahal Nabi apa? Nabi dijamin surganya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi penjamin sebagian surga secara langsung melalui lisan Nabi SAW. Abu Bakar di surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan, memberikan syubhat, ya Nabi itu kan belum tentu masuk surga. Masya Allah, ini kufur ini. Bagaimana penjamin surga tidak masuk surga, Bapak? Menjamin para sahabat, Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Ali fil jannah. Masya Allah, Bapak. Ini Bapak, ya. Kita lihat Bapak, apakah Nabi yang sudah mengantongi tiket masuk surga kemudian gak bersyukur kepada Allah, atau meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di antara nikmat, di antara rukun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang dikatakan bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla, selain dia berzikir kepada Allah, dia ucapkan alhamdulillah. Dia akui nikmat ini betul-betul milik Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan apa? Dengan dia buktikan, dia realisasikan dalam bentuk amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah banyak berzikir? Dia jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan salat, tidak berbuat maksiat. Dia hati-hati betul, dia jaga. Tidak berbuat dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil, Masya Allah. Ya. Mana di antara dalil, juga di antara bukti seorang itu bersyukur kepada Allah. Yang Allah perintahkan bahwa bukti syukur seorang hamba atas nikmat yang Allah karuniakan dengan banyak berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dia gunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Banyak dalilnya bahwa di antaranya dalam surat An-Nasr, surat yang pendek, Pak, ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi bahwa Nabi akan diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau itu nikmat itu telah diberikan oleh Allah, maka Nabi diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara bentuk syukur itu adalah beribadah. Allah perintahkan Nabi untuk banyak berzikir. Berzikir ibadah apa tidak, Bapak? Ibadah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, apa kata Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Allah, kalau apabila datang, idza jaa, apabila datang, kata Allah Subhanahu wa taala kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam umumnya. Apa itu? Pertama apa? Nasrullah, pertolongan Allah. Ya, apa pertolongan Allah ini yang diberikan Allah saat itu? Yaitu pertolongan Allah berupa Nabi ini Allah menangkan, menghadapi, melawan musuh-musuh Islam dalam semua peperangan yang diikuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi berperang itu, kalau Nabi hadir, Nabi ikut, itu nggak pernah kalah. Ya. Wabil khusus menjelang wafatnya Nabi. Ya. Kemudian yang kedua, wal fath, dan apabila datang, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabarkan apabila datang. Ini belum datang. Apabila datang kepada engkau wahai Nabi, al-fathu, apa itu fathu? Idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu ditaklukkan kembali kota Makkah. Fathu Makkah. Ya. Allah mudahkan kembali kaum muslimin untuk menguasai Makkah dan kembali menjadi negeri mereka. Bahkan Allah jadikan sebagai negeri Islam sampai hari ini. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan nikmat, mengabarkan nikmat. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Dan engkau nanti akan melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang itu datang kepada kamu berbondong-bondong, kata Allah. Bukan satu-satu, satu masuk Islam. Berbondong-bondong datang kepada kamu, menyatakan masuk ke dalam agama yang kau bawa wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sebelumnya orang masuk Islam 1, 2, 3. Tapi Allah mengabarkan nanti bahwa nanti akan ada orang-orang itu datang kepada engkau ya Rasulullah berbondong-bondong, bawa ada kepala suku, bawa pasukannya, bawa warganya. Dia nyatakan di hadapan kamu masuk Islam. Allah tunjukkan kebenaran Islam. Ya, maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Ya, sebelumnya, ya, ayat ini turun oleh Allah Subhanahu wa taala, turunkan itu menjelang wafatnya Nabi dan tanda bahwa Nabi sebentar lagi akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini pernah ditanya oleh Umar bin Khattab ketika turunnya surat An-Nasr ini. Maka Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa maksud dari ayat ini? Apa tafsir dari surat An-Nasr ini yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla? Kata Abdullah bin Abbas, ketika semua para sahabat semuanya hampir sama tafsirannya, ini Allah memerintahkan kita kalau kita diberi nikmat, fasabbih, maka agar kita berzikir kepada Allah dengan bertasbih di antaranya. Ya. Tapi Abdullah bin Abbas punya tafsiran lain. Sahabat yang cerdas, sepupunya Nabi SAW, radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwasannya ini alamah lin Nabi ala qurbi ajali. Bahwa beliau mengatakan ini surat An-Nasr ini turun ini sebagai tanda bahwa akan dekat wafatnya Nabi SAW. Masya Allah. Karena betul ternyata nggak lama turun An-Nasr, Nabi betul-betul telah melihat semua yang Allah janjikan bahwa akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kota Mekah akan ditaklukkan, manusia akan berbondong-bondong datang kepada kamu masuk Islam. Betul itu. Setelah turun ayat itu, betul-betul Rasulullah menyaksikan. Dan itu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Betul-betul Nabi telah menyaksikan semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan itu. Kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dalam riwayat Muslim, yukthir qawla subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Aisyah, Nabi ini dilihat oleh Aisyah memperbanyak membaca zikir subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Enggak biasa-biasa Nabi memperbanyak zikir seperti zikir ini. Mungkin zikir yang lain dibaca. Ini kok banyak baca zikir ini. Ya. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aktsarta, engkau telah berbanyak membaca zikir ini wahai Rasulullah. Ya. Ra'aituka aktsarta hadza dzikr.
Aku melihat kamu wahai Nabi SAW, engkau perbanyak membaca zikir subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Masya Allah, ini zikir yang diperbanyak oleh Nabi SAW. Yang Nabi memperbanyaknya dan itu dilihat dan didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Khabbarani ya Rabbi. Wahai Aisyah, nah Allah Subhanahu wa taala Rabbku, Tuhanku, telah mengabarkan kepadaku dalam surat An-Nasr, kalau seandainya datang semua nikmat-nikmat yang Allah kabarkan tadi, berupa pertolongan Allah, berupa apa? Dibebaskannya kota Makkah, masuknya orang Islam, masuknya orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Islam, menyatakan keislamannya kepadaku. Ya. Dan itu semuanya telah aku lihat wahai Aisyah. Aku telah mendapatkannya. Maka Allah perintahkan aku untuk membaca zikir ini. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah kata Allah sebagai syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada. Ya. Maka Allah mengatakan fasabbih dalam rangka bersyukurnya Nabi. Ya, Allah ajarkan bagaimana bersyukur atas nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, apa di antaranya? Berzikir, beribadah kepada Allah. Memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Yang di antaranya memperbanyak zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fasabbih, maka bertasbihlah. Membaca subhanallah, memperbanyak subhan. Wa bihamdi rabbika. Ya Rasulullah baca subhanallah wa bihamdi. Semuanya ada Pak ya? Ini lengkap yang dibaca Nabi sebagaimana perintah Allah. Wastaghfirhu, dan beristighfarlah kepada Allah, kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi baca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya dia Maha menerima taubat. Maka Nabi diperintahkan untuk bertaubat. Wa atubu ilaih. Lengkap Pak. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini diperbanyak oleh Nabi SAW. Maka nggak berapa lama setelah itu Nabi meninggal dunia. Ya, maka ini Bapak-bapak, ya banyak ya yang harusnya kita mensyukur nikmat yang begitu banyak ini. Ya. Harusnya kita itu bersyukur atas nikmat itu sebanyak nikmat. Harusnya kita nggak bosan-bosan, nggak berhenti-berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah nggak bosan. Allah nggak pernah berhenti mencurahkan nikmat kepada kita. Harusnya begitu ya Pak. Allah aja nggak pernah bosan, kok kita bosan ibadah? Allah nggak pernah berhenti, ya terus menerus memberikan nikmat, melimpahkan nikmat kepada kita. Kok kita mau berhenti beribadah? Gimana Pak? Nabi yang kita lihat, yang sudah dijamin surganya, yang sudah dijamin ampunan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu maupun yang akan datang. Nabi nggak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Nabi nggak pernah tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bahwa bagaimana Aisyah mengatakan ketika melihat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini qiyamul lail sampai kakinya bengkak bawah. Aisyah mengatakan, meriwayatkan hatta tatafattar